Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdil Fikri dengan NIM 2310951036. Saya berasal dari kelompok 13. Saya akan mempresentasikan responsi awal dengan modul 2 saya dengan asisten yaitu Uni Mukminatul Afifah Nusantama. Langsung saja pada soal pertama pada responsi ini yaitu apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup? Sertakan diagram blok dan fungsi alihnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisinya dulu. Dari sistem kendali lingkar terbuka yaitu sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang keluarannya tidak dipantau atau tidak dibandingkan dengan masukan untuk mengatur aksi pengendalinya. Dengan kata lain, sistem ini tidak memiliki umpan balik atau feedback. Bisa dilihat dari diagram bloknya sendiri, yaitu eh, sistem terbuka ini langsung saja pada outputnya untuk melewati sistem. Tidak ada feedback pada output di C ini ke R lagi. Itulah yang disebut dengan lingkar terbuka. Nah, ciri-cirinya adalah pertama, tidak ada pengukuran keluaran. Karena tidak ada feedback, maka sistem ini tidak bisa mengukurnya dirinya sendiri. Nah, kemudian kedua tidak ada koreksi otomatis. Kemudian sederhana dan murah. Sederhana dan murah dikatakan karena tidak ada fungsi alih untuk menjumlahkan dengan sum. Dia hanya satu garis lurus atau satu jalur saja. Kemudian ciri yang terakhir adalah kurang akurat bila terjadi gangguan. Dia tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri, maka tidak akurat jika bila terjadi gangguan. Fungsi alihnya sendiri yaitu CS per RS sama dengan GS, yaitu fungsi sistemnya sendiri. Nah, lanjut ke lingkar tertutup. Lingkar tertutup itu adalah sistem kendali yang menggunakan umpan balik atau feedback. Kebalikan dari lingkar terbuka tadi. Nah, feedback ini digunakan untuk membandingkan antara keluaran dan masukannya, sehingga sistem bisa mengoreksi diri secara otomatis. Nah, pada tertutup ini ada perbedaan yaitu ada memiliki sum di sini untuk menjumlahkan feedbacknya dan ada error. Kemudian pada di output ini ada sistem H yang kembali ke awal dengan dijumlahkan kembali ke E dengan penamanya itu BS. Fungsi alihnya sendiri yaitu CS per RS didapatkan dari pertama kan ada CS yaitu penjumlahan dari ES dikali GS. Nah, ES sendiri yaitu merupakan penjumlahan dari RS dikurang BS. Nah, BS ini merupakan perkalian dari CS dan HS, sehingga CS sendiri yaitu RS dikurang CS kali HS dikali lagi dengan G. Didapatkan hasilnya CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Nah, kemudian nomor 2 soalnya adalah jelaskan bagian-bagian dari diagram blok kontrol suhu ruangan otomatis berikut dan identifikasilah apakah diagram blok berikut termasuk sistem kendali lingkar terbuka atau lingkar tertutup. Nah, pada soal ini diberikan diagram blok kontrol yaitu suhu ruangan. Nah, dimulai dari suhu yang diinginkan. Ini merupakan input yang akan pada sistem ini. Nah, input ini menentukan suhu yang diharapkan atau yang diinginkan. Nah, lanjut ke penjumlahan pertama. Nah, ini merupakan titik feedbacknya yang berfungsi untuk menghitung selisih antara suhu yang diinginkan dengan suhu saat ini dari sensor umpan balik, merupakan sensor suhu ini. Nah, selisih ini disebut dengan error dan menjadi dasar pengendalian. Nah, ketiga yaitu pengatur kecepatan putar. Nah, pengatur kecepatan putar ini biasanya memakai Arduino. Arduino di sini berfungsi untuk controller yang mengatur seberapa cepat kipas berputar dan mengeksekusi nilai error. Bisa berupa pengendali proporsional
atau bentuk lain, tergantung impornya. Nah, kemudian ada gangguan elektromagnetik pada penjumlahan kedua ini. Gangguan luar ini mengaruhi sistem, bisa mengubah kerja pengalian. Nah, kemudian ada kipas angin di sini sebagai motornya. Biasanya orang memakaikan motor di sini. Nah, merupakan akuator, komponen yang mengatur suhu fisik ruangan dengan menempelkan udara angin. Kemudian juga menerima sinyal dari pengatur kecepatan putar, yaitu dari Arduino sebelumnya. Kemudian ada gangguan udara panas yang mengganggu pada sistem penjualan berikutnya. Gangguan ini mempengaruhi suhu ruangan. Kemudian ada keluaran, yaitu suhu yang dihasilkan sistem. Ini adalah keluaran utama yang dihasilkannya. Kemudian ada feedback, yaitu sensor suhu. Sensor suhu ini menggunakan sensor untuk mengukur suhu ruangan saat ini dan memberikan umpan balik ke sistem. Informasi ini kembali ke komparator sebagai bagian dari loop control. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 sama seperti sebelumnya, yaitu jelaskan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Nah, lingkar terbuka seperti tadi adalah sistem kendali yang keluarannya tidak dipantau atau tidak dibandingkan dengan masukan untuk mengatur aksi pengendali. Dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dengan kata lain, sistem ini tidak memiliki feedback. Ciri-cirinya adalah tidak ada pengukuran keluaran, tidak ada koreksi otomatis, sederhana dan murah, kurang akurat bila terjadi gangguan, dan dalam komunikasi. Kemudian lingkar tertutup. Nah, definisinya yaitu sistem kendali yang menggunakan umpan balik atau feedback, kebalikan dari lingkar terbuka tadi, untuk membandingkan antara keluaran dan masukan, sehingga sistem bisa mengoreksi diri secara otomatis. Dengan adanya feedback ini, kita kan sistem itu memunculkan adanya error yang bisa mengoreksi dirinya dengan adanya feedback tadi. Nah, ciri-cirinya adalah terdapat pengukuran keluaran, memiliki koreksi otomatis, lebih kompleks dan mahal, lebih akurat dan stabil terhadap gangguan, dan terdalam komunikasi juga. Lanjut soal nomor 4, yaitu jelaskanlah apa yang dimaksud dengan konstanta pengali. Nah, konstanta pengali atau KP, yaitu pada sistem kendali terdapat konstanta pengali yang biasanya disimbolkan dengan K atau KP. Nah, konstanta pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal. Jika sinyal tersebut rancu atau tidak kuat, maka KP inilah yang akan menjadi penguatnya sebagai pengali. Nah, lanjut. Nah, pengali konstanta ini yang akan dimasukkan ke plan atau subsistemnya. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenali sistem kendali lingkar terbuka. Secara umum, jika sistem kendali lingkar terbuka diberi pengali konstanta pengali, maka diagram bloknya akan menjadi berikut ini. Nah, lanjut nomor 5, yaitu jelaskan apa itu pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali proporsional integral, beserta fungsi masing-masingnya. Nah, pertama saya mulai dari pengendali proporsional. Pengendali proporsional memberikan aksi pengendalian yang sebanding langsung dengan error, selisih antara set point dan output. Semakin besar error, semakin besar aksi kontrolnya. Nah, maksudnya di sini, arti dari proporsional itu adalah memberikan aksi pengendalian yang sebanding langsung dengan errornya. Jika errornya itu semakin besar, maka besar pula aksi kontrolnya, itu sebanding dengan akibat yang dihasilkannya gitu. Nah, fungsi saya sendiri dari pengendali proporsional ini adalah pertama, mempercepat respon sistem. Namun kedua yaitu menyederhanakan desain pengendali. Dan ketiga yaitu tidak dapat menghilangkan error steady state sepenuhnya. Biasanya masih ada offside.
Lanjut, pengendali integral. Berbeda dari pengendali proporsional sendiri, pengendali integral ini menghasilkan aksi kendali berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Kalau yang tadi proporsional adalah sebanding dengan errornya, yang sekarang adalah eh, berhubungan dengan akumulasi waktu ke waktunya, bukan error saat ini. Nah, hal ini memungkinkan penghilangan error steady state, lebih berfungsi daripada biasanya ya. Nah, fungsinya itu pertama menghilangkan error steady state, kemudian bisa menyebabkan sistem menjadi lambat dan mudah overshoot jika tidak dikombinasikan dengan proporsional. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengendali proporsional integral. Pengendali proporsional integral ini atau PI menggabungkan dari pengendali tadi, yaitu dari pengendali P dan I. Ia memberikan respon cepat dari P dan kemampuan menghilangkan error steady state dari I. Nah, fungsinya sendiri yaitu adalah pertama responnya cepat karena efek P atau proporsional, error steady state menjadi nol karena efek integral, digunakan secara luas dalam sistem kendali industri dan lebih daripada PID. Nah, saya lanjut ke soal ke-6. Jelaskan parameter-parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2 dan tentukan parameter apa yang membedakan sistem orde 1 dengan sistem orde 2. Nah, parameter yang digunakan pada peralihan orde 2 ini yaitu pertama adalah time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhirnya. Kemudian nomor 2 yaitu rest time, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 0% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Ketiga yaitu settling time, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2%, atau 0,5% dari respon steady state. Kemudian ada delay, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pada pertama kali. Dan lanjut, ada maksimum percent overshoot atau MP, adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dengan rumusnya yaitu persen overshoot, maksimum overshootnya yaitu si kurang si tak hingga per si tak hingga kali 100%. Nah, kemudian ada peak time atau time TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai titik puncak pertama dan terakhirnya. Nah, lanjut pada soal nomor 7. Jelaskan sederhanakan diagram blok berikut dan tentukan fungsi alihnya. Nah, pada sistem ini pertama-tama dengan inputkan RS. Nah, di sini ada alur seri dengan sistem seri. Pertama-tama kita kalikan sistem seri ini dengan K kali 1 per S JS tambah B. Nah, ini merupakan perkalian seri antara sistem ini. Nah, kemudian fungsi alihnya ada feedback pada sistem ini. Nah, fungsi alih tertutup ini menggunakan rumus yaitu GS per 1 tambah GS kali HS. Nah, kita dapat GS kita sendiri di sini ada K per S kali JS tambah B. Nah, karena HS di sini tidak ada, maka kita anggap 1. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya yaitu GS berarti K kali 1 per S tambah 1 kali JS tambah B per 1 tambah
K per S J JS tambah B. Nah, dikali 1 itu HS-nya. Nah, kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi K per SJS tambah B dikali K. Nah, maka fungsi lainnya yaitu adalah K per eh, S JS tambah B ditambah K. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.